Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Prima Irfantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda tentunya dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI. Salah satu program acara di Jember 1 TV yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan edukasi kepada kita semua terkait berbagai macam penyakit, kemudian cara pencegahan hingga pengobatannya. Nah, pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Dr. Titis Sulistiawati, di mana nantinya beliau akan memberikan pemaparan kepada kita semua terkait salah satu penyakit yang sebenarnya penyakit ini sangat banyak sekali dirasakan oleh sebagian orang, terutama perempuan. Nah, di mana penyakit ini terkadang banyak wanita merasa cemas, was-was ketika mengetahui di dalam tubuhnya merasakan keluhan dari penyakit ini. Begitu tahu mereka merasakan penyakit ini, mereka langsung panik dan lain sebagainya. Nah, penyakit ini adalah keputihan. Seperti apa sih sebenarnya penyakit ini dan bagaimana cara pengobatan hingga pencegahannya yang benar? Langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Titis. Namun sebelum itu kita sapa beliaunya terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Boleh dilepas dulu maskernya. Sudah aman ya dokter ya, walaupun di masa pandemi ini ya dokter. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Iya. Tapi harus tetap waspada nih Mbak. Nah betul dokter. Selamat harus tetap dijalankan ya. Iya betul sekali dokter. Selamat datang di Jember 1 TV dokter. Terima kasih undangannya Mbak Prima cantik. Senang sekali bisa ketemu dengan Dokter Titis. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Prima, bagaimana? Alhamdulillah sehat hingga detik ini, apalagi bisa ketemu dengan Dokter Titis ya. Terima kasih Mbak Yang Prima. nantinya baik dokter, yang nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana juga acara ini merupakan kerjasama antara IDI dan juga Jember 1 TV. Nah, Dokter Titis Sulistiawati, aslinya dokter di mana dokter? Dari saya mana? aslinya asli Jember nih Mbak. Asli Jember. Asli Jember, ya asli Jember. Tinggalnya di Rowo Tengah, Sumber Baru nih. Barat nih, Jember bagian barat nih Mbak. Jember Barat. Iya. Tentunya lumayan jauh. Masyarakat atau pemirsa sudah tidak asing ya dengan Dokter Titis ini ya. Insya Allah. Bagian barat nih ya. Baik Dokter Titis, tadi di awal saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai penyakit ini, yaitu penyakit keputihan ya dokter. Nah, ini sebenarnya penyakit keputihan ini penyakit apa sih dokter dan bagaimana itu ya? Langsung saja dijelaskan Dokter Titis. Tadi Mbak Prima sempat menyampaikan ya, kalau sudah wanita itu merasa mengalami keputihan gitu ya, rasa was-was, khawatir, takut, itu muncul ya. Nah, memang penyebab keputihan itu bisa karena infeksi. Kita perlu juga kita was-was, khawatir. Iya. Tapi tidak semua keputihan itu beresiko infeksi. Jadi ada keputihan itu ada yang normal Mbak. Bagi wanita itu normal keputihan itu Mbak. Memang rata-rata sebagian orang khususnya perempuan ya dokter ini merasakan keputihan. Namun ada yang dikatakan keputihan itu wajar atau tidak wajar. Tidak wajar, betul sekali. Nah ini bagaimana keputihan yang dianggap wajar itu seperti apa dokter Titis? Nah keputihan sendiri itu ya Mbak Prima itu saya jelaskan di sini keluarnya cairan dari organ kewanitaan. Nih, kadang-kadang kan kita juga normal-normal saja nih, itu keluarnya cairan di organ kewanitaan itu ada dua nih, ada yang normal sama yang abnormal nih Mbak. Nah itu yang perlu kita waspadai itu dulu. Jadi jangan takut dulu. Nah belum keputihan udah bayangkan yang penyakit yang enggak dulu. Karena biasanya kan sudah googling sudah mencari kesana kemari. Wah kalau keputihan itu pasti penyakit yang ganas kan gitu. Tapi tidak seperti itu pastinya. Yang normalnya itu seperti apa dokter? Mungkin saya jelaskan di sini. Kalau keputihan yang normal itu wajar dan dialami oleh setiap wanita nih Mbak Prima. Nah, keputihan yang normal ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan kita.
Jadi dengan keluarnya cairan dari organ kewanitaan kita itu mengeluarkan sel-sel mati di dalam organ kewanitaan kita. Nah, itu dengan apa? Ya dengan keputihan itu. Nah, biasanya itu terjadi nih kalau kita pas menjelang menstruasi. Menstruasi, betul. Selain itu setelah menstruasi, dan itu tidak butuh waktu lama, mungkin 1 minggu, 3 sampai sebelum dan setelah menstruasi. Nah, itu juga terjadi pada masa-masa wanita masa subur, Mbak. Masa subur. Berarti ada 3 fase terjadinya keputihan itu ya, dokter. Sebelum di masa subur dan setelah menstruasi. Itu. Jadi itu yang normal itu. Kemudian dokter untuk yang lainnya, dokter, untuk keputihan yang dianggap normal itu seperti apa? Cairannya ada warna? Saya jelaskan di sini ya. Untuk keputihan yang normal ini cairan yang keluar nih, Mbak, ya sedikit, nggak banyak ya. Terus waktunya itu tadi ya, waktunya tidak lebih dari 1 minggu. Warnanya pun putih susu, tidak berbau. Dan tidak ada keluhan-keluhan kayak gatal atau nyeri. Jadi cairannya, lendirnya itu bening. Ya, tidak ada gejala-gejala pengikut yang dirasakan tidak nyaman di dalam tubuh kita. Seperti itu. Dan itu hanya durasinya cuman itu tadi ya, dokter. Terus kemudian dari wanita atau perempuannya juga tidak merasakan indikasi yang lain ya, dok? Atau mungkin kayak greges atau bagaimana gitu, enggak ya, dokter? Betul sekali. Nah, baik, itu tadi yang normal ya, pemirsa. Kemudian kalau yang abnormal, dokter? Untuk keputihan yang tidak normal di sini, Mbak Prima, banyak sih yang dikeluhkan oleh wanita. Ini biasanya kita lihat teksturnya dulu nih, apa cairan yang keluar nih ya. Cairan yang keluar itu kental banget nih, kadang-kadang berbusa. Kadang-kadang berbusa. Warnanya nih, Mbak, warnanya itu yang kalau normal biasanya kan bening atau kayak susu ya. Kalau di sini warnanya itu kuning sampai keabu-abuan ataupun kehijauan. Dan kadang-kadang juga disertai dengan darah, Mbak Prima. Darah? Iya, jadi cairan yang keluar itu disertai dengan darah. Itu bukan mens ya, dokter? Bukan, beda loh ya. Kan siklusnya tadi sebelum, setelah menstruasi. Kalau men kan darah ini. Tapi ini cairan ini putih bercampur darah. Ada kehijauannya juga. Dan itu pun dari aroma nih, Mbak ya, Mbak Prima ya. Aroma ini paling ditakutkan nih pada wanita, terutama untuk pasutri nih, Mbak. Kalau aromanya itu biasanya sangat menyengat. Nah, itu harus waspada nih, tidak enak nih. Nah, bapak-bapak ini mungkin perlu waspada juga ya. Jadi yang perhatian kesehatan organ kewanitaan pasangannya harus bapak-bapak juga ikut menjaga itu. Jadi bukan hanya perempuannya saja ya, dokter? Istrinya saja ya, dokter. Nah, karena bapak-bapak ini juga perlu tahu ini supaya kesehatan organ wanita pasangannya juga diperhatikan. Baik, sebenarnya kalau yang menjadi penyebab dari keputihan yang abnormal itu apa, dokter? Mungkin tadi saya juga harus menyampaikan di sini, Mbak Prima ya. Untuk keputihan pada pasangan suami istri nih, biasanya juga terjadi nyeri, Mbak, saat berhubungan. Nyeri saat berhubungan. Betul. Jadi waspada kalau ada mungkin pasangannya saat berhubungan ada perbedaan ya, itu harus waspada. Kalau mungkin ada keluhan nyeri atau keluhan yang tidak nyaman harus waspada. Dan penyebab di sini untuk keputihan yang tidak normal nih, biasanya itu karena mengkonsumsi obat-obatan nih, Mbak. Kebanyakan mengkonsumsi obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan. Dan itu terlalu lama mungkin, dokter? Ya, pemakaian obat-obatan yang lama dan juga obat KB nih, ya minum obat KB, pemakaian IUFD, ya, dan juga obat-obatan kortikosteroid. Nah, waspada nih, kortikosteroid ini biasanya orang-orang yang memakai obat-obatan untuk gatal-gatal nih, Mbak. Ya, contohnya mungkin yang umum ya
anti radang itu untuk mungkin contohnya di sini dexamethasone yang seperti itulah. Ya kadang-kadang kan mudah didapatkan, mengkonsumsinya juga tidak sesuai dengan aturannya. Nah, selain dari resep dokter betul, cara minumnya juga tidak sesuai dengan aturan dokter. Selain itu penyebabnya di sini bisa juga karena jamur. Ya, parasit, terus juga bakteri, virus juga loh Mbak. Jadi harus waspada. Jadi penyebab keputihan itu yang abnormal itu banyak sekali. Jadi harus waspada dan hati-hati. Makanya di sini perlunya pengobatan untuk keputihan tidak semudah yang mungkin selama ini mungkin kalau keputihan hanya minum obat antibiotik gitu. Karena kita harus melihat juga penyebabnya karena apa keputihan itu. Seperti itu. Jadi keputihan itu bisa dikatakan normal, juga bisa dikatakan bahaya ya dokter. Nah bahayanya itu seperti apa dok? Ketika seseorang mengalami keputihan dan itu berangsur lama dokter, itu harus yang seperti apa kita sebagai seorang wanita yang merasakan hal tersebut dok? Oke, untuk bahayanya di sini nanti keputihan itu bisa berdampak ke organ-organ yang lainnya. Jadi bahayanya itu biasanya akan muncul nyeri yang berlebihan, nyeri yang berlebihan. Selain itu juga bisa saat berhubungan tadi terjadi nyeri dan terjadi perdarahan saat berhubungan. Ini khusus untuk suami istri loh Mbak ya. Kalau yang belum suami istri pastinya tidak lah. Iya. Terus selain itu juga ada rasa gatal nih Mbak. Ya, rasa gatal yang berlebihan. Itu di area organ kewanitaan sampai di bagian dalam. Di bagian dalam. Iya, di bagian dalam misfi kita nih Mbak. Iya, jadi makanya perlu waspada dan hati-hati supaya tidak terjadi keputihan yang beresiko lebih parah lagi. Seperti itu. Dan itu parahnya kemungkinan terburuk itu seperti apa dokter ketika seseorang tidak langsung mengobati gitu dok? Oke, sebaiknya kalau memang gejalanya itu lebih dari 1 minggu ya, terus sudah diobati sendiri itu tidak tidak kunjung sembuh, sebaiknya segera untuk berobat ke dokter, periksa ke dokter supaya tahu penyebabnya ini karena apa keputihan itu. Ya karena jamur atau karena bakteri, karena kuman atau penyakit-penyakit penyakit infeksi panggul mungkin bisa seperti itu. Infeksi panggul sendiri itu infeksi yang seperti apa? Biasanya jawabannya setelah jeda berikut ya dokter. Iya. Ditahan dulu ya. Siap. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang